Scars! Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Balai Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series science fiction epic yang berjudul Foundation. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Sebagai permulaan, cerita series ini berlatar di planet-planet yang menjadi wilayah kekaisaran galaksi. Lantas di planet Trantor, ada seorang profesor matematika bernama Sheldon yang sering mengkritik kekaisaran galaksi. Sheldon juga memiliki pengaruh besar karena banyak orang yang menyetujui pendapatnya. Masih di planet Trantor, ada 3 orang berbeda usia yang masing-masing bernama Dawn, Day, dan Das. Ternyata mereka adalah trio kaisar yang dikloning dari klon 1, kaisar yang hidup pada 400 tahun yang lalu. Tercatat kaisar cloning ini sudah menjadi dinasti yang telah melewati beberapa generasi. Nah, di antara trio kaisar cloning tadi, D menjadi yang paling berkuasa. Lalu di tengah kesibukannya, D memerintahkan prajurit untuk mengeksekusi Orleo karena seniman kekaisaran itu terbukti menyimpan risalah Sheldon di ruang pribadinya. Beralih ke planet Sinex, ada seorang perempuan bernama Gale yang sangat berbakat di bidang matematika. Dalam waktu dekat, Gale akan meninggalkan kampung halamannya untuk menjadi bawahan Sheldon. Usai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Gale akhirnya berangkat dengan pesawat. Gale lalu diantar ke pesawat induk kekaisaran, di mana ia juga berkenalan dengan Jeril yang bertugas untuk mengantarnya. Setelah itu, Jeril memberitahu bahwa pesawat ini memiliki kemampuan bernama lompatan yang membuatnya bisa terbang dari satu planet ke planet lain dengan sangat cepat. 3, 2, 1. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya pesawat berhasil mengantarkan Gale ke Starbridge. Ternyata Starbridge adalah stasiun luar angkasa yang berfungsi sebagai jembatan menuju permukaan Trantor. Fakta penting lainnya, Trantor menjadi wilayah pusat kekaisaran galaksi. Sesampainya di lokasi tujuan, Gale diserahkan kepada anak adopsi Sheldon yang bernama Rage. Tak butuh waktu lama, Rage akhirnya berhasil mengantarkan Gale ke lokasi Sheldon. Lantas dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Gale bisa mendapatkan pekerjaan sebagai bawahan Sheldon karena ia berhasil memecahkan teka-teki super rumit pada teori Abraxas. Setelah mengobrol santai, Sheldon menyampaikan informasi mengejutkan kepada Gale. Jadi dalam karyanya yang bernama Psychohistory, Sheldon mengemukakan prediksi matematis yang menyatakan bahwa planet Trantor akan hancur, sedangkan kekaisaran galaksi akan runtuh. Prediksi yang telah disimak oleh banyak ahli matematika ini pun dikecam oleh kekaisaran. Karena hal itu, Sheldon akan segera ditangkap. Sedangkan Gale ternyata juga akan ditangkap karena keahliannya akan dimanfaatkan kekaisaran untuk mematahkan prediksi Sheldon. Singkat cerita, Sheldon dan Gale akhirnya menjalani sidang. Di sini, Sheldon dan Gale didakwa melakukan konspirasi untuk menjatuhkan kekaisaran. Sementara prediksi Sheldon dinyatakan sebagai upaya untuk menghancurkan kepercayaan penduduk galaksi terhadap kekaisaran. Saat dimintai keterangan, Sheldon menjelaskan bahwa prediksinya didasarkan pada ilmu probabilitas yang sangat ia kuasai. Nah, menurut prediksi Sheldon, planet Trantor dan kekaisaran galaksi akan hancur dalam waktu 500 tahun. Pasca kehancuran itu terjadi, akan ada masa kegelapan yang berlangsung selama 30.000 tahun. Namun masa kegelapan akan bisa diperpendek menjadi 1000 tahun jika kekaisaran mau mengikuti rencana Sheldon. Selesai sidang, Gale kembali ditemui oleh Jeril yang ternyata menjadi mata-mata kekaisaran.
Jeril lalu memberikan sebuah objek bernama Prime yang berisi data prediksi dari Sheldon. Sesuai permintaan Jeril, Gale mulai meneliti Prime guna menguji kebenaran dari prediksi Sheldon. Pada sidang berikutnya, Gale menyimpulkan bahwa prediksi Sheldon memang benar. Oleh sebab itu, Gale berani menyatakan bahwa kekaisaran sedang sekarat. Setelah sidang hari itu selesai, terjadi aksi bom bunuh diri di Starbridge. Akibat ledakan, potongan besar bagian Starbridge terjatuh ke permukaan planet Trantor dan menghancurkan wilayah perkotaan. Tak main-main, 10 juta warga Trantor tewas dalam aksi terorisme ini. Keesokan harinya, Sheldon dan Gale dibawa ke hadapan trio kaisar. Di tengah kondisinya yang akan segera dieksekusi, Sheldon menekankan bahwa pengeboman Starbridge menjadi pertanda melemahnya kekaisaran. Sheldon lalu mengusulkan penghapusan dinasti Kaisar Cloning sebagai cara untuk memperlambat keruntuhan kekaisaran. Namun usulan ini ditolak karena dinasti Kaisar Cloning berpengaruh besar dalam menjaga perdamaian galaksi. Tak lama kemudian, Gale berusaha meyakinkan bahwa keruntuhan kekaisaran akan terjadi lebih cepat jika Sheldon dibunuh. Gale juga menilai kematian Sheldon akan membuat masa kegelapan berlangsung sangat lama sesuai prediksi dari Sheldon. Singkat cerita, kekaisaran akhirnya batal mengeksekusi Sheldon usai mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Namun sebagai hukuman pengganti, Sheldon dan kaum pengikutnya diasingkan ke planet Terminus yang terletak di tepi galaksi. Sheldon juga diizinkan mewujudkan proyek impiannya yang bernama Foundation di Terminus. Ternyata Foundation berfungsi untuk menyimpan segala pengetahuan penting yang nanti bisa membantu peradaban untuk bangkit pasca runtuhnya kekaisaran. Beberapa waktu kemudian, Sheldon dan kaum pengikutnya memulai perjalanan menuju Terminus. Sebagai bagian dari hukuman, mereka harus menggunakan pesawat biasa, sehingga perjalanan untuk mencapai Terminus akan memakan waktu selama 4 tahun. Lantas sejak mulai hidup di pesawat, Gale berpacaran dengan Rach. Setelah itu, Gale dan para kru menjalani simulasi bertahan hidup di Terminus. Dalam uji coba ini, mereka tewas diserang oleh monster alien penghuni planet tepi galaksi seperti Terminus. Tak lama kemudian, Gale berbicara dengan Sheldon soal Terminus. Di sini terungkap bahwa Terminus adalah planet tak berpenghuni dengan kondisi alam yang tandus. Jadi pantas saja Gale memperingatkan soal tantangan berat saat hidup di Terminus nanti. Di tengah kondisinya yang sedang hamil, Gale menjalani perawatan untuk memindahkan zigotnya ke fasilitas penyimpanan khusus. Kemungkinan besar zigot ini berasal dari hubungan Gale dan Rach. Setelahnya, Gale memberitahu Rach tentang informasi yang ia rahasiakan sewaktu menjalani sidang. Ternyata saat meneliti prediksi Sheldon, Gale menemukan bahwa tidak semua rencana Sheldon efektif untuk mengatasi masalah keruntuhan. Selang beberapa menit, Gale menghadiri rapat tim Foundation dengan bertindak sebagai wakil Sheldon. Di sini Gale meminta tim agar berhati-hati dalam memilah pengetahuan yang akan disimpan di Foundation karena pengetahuan ini akan menjadi kunci untuk membantu kebangkitan peradaban pasca keruntuhan kekaisaran. Mengejutkannya, pengetahuan yang akan disortir berasal dari 300 planet. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Sheldon bersitegang dengan Rach saat mereka sedang makan bersama. Ternyata konflik ini bermula saat Sheldon mengungkit soal ayah kandung Rach yang disebut-sebut menjadi pemabuk berat. Beberapa hari kemudian, Gale memergoki Rach menyerang Sheldon hingga profesor itu pun terluka parah. Karena suatu alasan, Rach akhirnya memasukkan Gale ke dalam cryopod dan mengeluarkannya keluar angkasa. Sementara itu, pasukan kekaisaran menjalani operasi di planet Etra dengan dipimpin oleh Demerzel, sang tangan kanan kaisar. Memasuki waktu istirahat, Demerzel mengobati lukanya saat bersama Kaisar Dawn.
Di momen ini, Demerzel menunjukkan identitas aslinya sebagai robot android. Beberapa waktu kemudian, Kekaisaran menahan 2 orang yang masing-masing menjadi utusan Anakreon dan Thespin. Nah, sedikit penjelasan aja nih guys. Anakreon dan Thespin adalah 2 kerajaan yang saling berperang sebelum terjadinya pengeboman Starbridge. Dengan petunjuk yang sudah didapatkan, D mencurigai Anakreon dan Thespin bersekongkol untuk menjatuhkan Kekaisaran. Meskipun kedua utusan sudah membantah, namun D tetap tidak percaya kepada mereka karena mereka tak bisa memberikan bukti. Singkat cerita, Kekaisaran akhirnya menghukum gantung para utusan Anakreon dan Thespin yang mereka tahan selama ini. Di waktu bersamaan, armada Kekaisaran membombardir planet kedua kerajaan hingga akhirnya terjadi kehancuran massal di lokasi target. D lalu mengizinkan utusan kedua kerajaan yang masih hidup untuk pulang ke planet asal mereka yang sudah rusak berat. 17 tahun kemudian, kaum pengikut Selden termasuk tim Foundation berhasil membangun pemukiman di planet Terminus. Nah, mulai sekarang kita sebut saja kaum pengikut Selden dengan nama Community ya guys. Lantas, saat dahulu Community baru mendarat di Terminus, mereka menemukan sebuah objek misterius yang dijuluki Vault. Saat tim Foundation mencoba mendekati Vault, objek itu pun langsung mengaktifkan kekuatannya yang membuat mereka pusing. Tim Foundation akhirnya jatuh pingsan karena berusaha mendekati Vault lebih jauh lagi. Kembali ke masa sekarang, ada seorang anggota Community bernama Salvor yang menjadi penjaga keamanan Terminus. Di tengah waktu luangnya, Salvor membawa Mari ibunya ke lokasi Vault dalam jarak aman. Di sini Salvor memberitahu bahwa medan hampa yang merupakan area yang terjangkau kekuatan Vault kini menjadi lebih luas. Entah apa penyebab perluasan ini, yang jelas Salvor merasa Community kelak harus berpindah tempat agar mereka tak terkena kekuatan Vault. Yang menarik, tubuh Salvor ternyata kebal terhadap kekuatan Vault. Berkat kemampuan spesialnya, Salvor menjadi satu-satunya orang di Community yang bisa mendekati Vault dengan aman. Sementara itu, seorang pria asal Thespin bernama Hugo mendapatkan sambutan hangat saat ia baru saja mendarat dengan pesawatnya. Rupanya Hugo adalah pedagang antar planet yang biasa memasok barang kebutuhan Community. Dan tak disangka Hugo adalah pacar Salvor. Lantas pada suatu malam, Salvor berusaha menangkap seorang anak kecil yang melanggar jam malam. Dalam pengejarannya, Salvor memasuki bangkai pesawat yang dahulu digunakan Community untuk mencapai Terminus. Usai kehilangan jejak si anak kecil, Salvor akhirnya berhasil mengusir monster alien yang sebelumnya menghuni pesawat itu. Di akhir kejadian ini, Salvor dikejutkan oleh penampakan pesawat asing di langit Terminus. Beberapa waktu kemudian, radar tim Foundation menemukan 3 pesawat perang milik Anakreon telah mendarat di Terminus. Tim Foundation lalu menduga keberadaan pesawat ini adalah pertanda Anakreon akan menyerang Terminus untuk balas dendam kepada Kekaisaran. Setelah itu, Salvor kembali mengejar anak pelanggar jam malam yang sebelumnya gagal ia tangkap. Dalam prosesnya, Salvor kembali memasuki bangkai pesawat yang sama. Lantas saat menemukan monster alien yang sedang terluka, Salvor ditodong oleh pasukan bersenjata. Para sang komandan pasukan lalu memerintahkan Salvor untuk membawanya ke Menara Foundation agar Para bisa mengambil sebuah komponen penting bernama modul navigasi. Karena tak bisa melawan, Salvor akhirnya menuruti perintah Para. Lantas sebelum Salvor pergi, pasukan Para mengancam akan menyerang pemukiman Community jika Para tidak kembali dalam kurun waktu 1 jam. Saat mengantar Para ke Menara Foundation, Salvor sengaja memasuki medan hampa Vault sebagai cara untuk melumpuhkan Para. The stories about Salvor Hardin.
Begitu sudah kembali sadar, Para mendapati dirinya telah ditangkap oleh Salvor. Tak lama setelahnya, direktur tim Foundation bernama Louis akhirnya datang untuk meminta keterangan Para. Dalam kesempatan ini, Para mengakui pasukannya telah merusak rambu komunikasi di Terminus, sehingga inilah sebabnya tim Foundation tak bisa menghubungi Kekaisaran. Selang beberapa menit, Salvor diberitahu bahwa pasukan Para sedang berada di dekat sistem energi penghalang yang melindungi pemukiman community. Ternyata pasukan Para sudah bersiap menyerang pemukiman karena Para tak kunjung kembali setelah batas waktu sudah habis. Sementara itu, trio Kaisar menghadapi masalah sebuah ajaran yang berasal dari kepercayaan Luminisme. Ternyata, ajaran ini menganggap manusia cloning sebagai makhluk yang tidak memiliki jiwa. Jika ajaran ini menyebar luas, Kaisar khawatir penduduk galaksi akan berhenti mematuhi mereka. Belum cukup sampai di situ, Kaisar juga menghadapi masalah pemberontakan yang terjadi akibat pengeboman Starbridge. Dalam situasi ini, Kaisar D memanggil para ahli matematika untuk membahas soal prediksi Sheldon. Karena belakangan ini situasi kekaisaran mulai tidak stabil sejak ada masalah ajaran anti-kaisar cloning dan pemberontakan. Kembali ke Terminus, Salvor dan kaum community mulai bersiap melawan pasukan Anakreon pimpinan Para. Di tengah ketegangan ini, pesawat kekaisaran tiba-tiba muncul dan bersiaga di langit Terminus. Darwin, sebagai pemimpin pesawat, akhirnya menyatakan bahwa ia diutus untuk memeriksa Terminus karena rambu komunikasi kekaisaran di planet itu tiba-tiba mati. Di sini, Darwin memastikan bahwa kekaisaran akan memberi perlindungan asalkan Louis memberi informasi terlebih dahulu. Setelah itu, Para berhasil melancarkan serangan kejutan saat ia sedang dipindahkan ke tempat yang lain. Akibat serangan ini, sistem energi penghalang yang melindungi wilayah pemukiman community akhirnya menjadi mati. Dari kejadian tersebut, pasukan Para akhirnya bisa menembus wilayah pemukiman dan melakukan serangan. Di tengah pertempuran ini, Gale terpaksa mundur demi mencari ibunya yang sedang disandra oleh Para. Singkat cerita, Gale akhirnya berhasil menyelamatkan ibunya setelah ia melumpuhkan Para. Namun tak lama berselang, Para berhasil membalikan keadaan berkat kedatangan pasukannya. Saat berhasil menundukkan Gale, Para menekankan bahwa ia berambisi menghancurkan Terminus untuk membalas serangan kekaisaran yang telah menghancurkan planet Anakreon. Tak lama setelahnya, Para memerintahkan prajuritnya untuk menembak pesawat Darwin dengan senjata khusus. Akibat serangan ini, pesawat Darwin akhirnya jatuh dan meledak. Sementara itu, Cryopod Gale kini berada di dalam sebuah pesawat. Usai terbangun dari tidurnya, Gale mencoba berkomunikasi dengan AI pesawat yang ia panggil dengan nama komputer. Dari situ, Gale baru mengetahui bahwa ia telah tidur di dalam cryopod selama 34 tahun. Gale pun bisa tetap sehat dan tidak menua sedikit pun berkat teknologi kriogenik. Setelah itu, Gale terus berkomunikasi dengan komputer hingga ia pun berhasil menemukan sejumlah fakta penting. Sebagai permulaan, Gale ternyata menjadi satu-satunya penumpang di dalam pesawat. Gale pun tidak diberikan akses untuk mengatur lokasi tujuan pesawat, dan anehnya lagi, komputer merahasiakan lokasi tujuan pesawat. Untungnya, Gale diberikan akses data publik kekaisaran sehingga ia pun masih bisa mencari tahu informasi yang ia butuhkan. Berbekal akses data ini, Gale baru mengetahui kalau Sheldon telah meninggal dunia, sedangkan Rage dikeluarkan dari pesawat karena telah membunuh Sheldon. Lantas, sejak Sheldon tewas, Louis mengambil alih posisi direktur tim Foundation. Kini, Gale merasa lega setelah mengetahui kaum pengikut Sheldon berhasil mendarat di Terminus dan membangun pemukiman. Usai mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Gale mulai mencari tahu lokasi tujuan pesawat di tengah keterbatasan aksesnya. Dengan segala upaya, Gale akhirnya berhasil membongkar rahasia bahwa pesawat sedang menuju Helicon yang ternyata menjadi planet asal Sheldon. Tak lama kemudian, Gale tiba-tiba menemukan sosok Sheldon dalam kondisi yang aneh. Sementara itu, D melakukan perjalanan menuju planet Maiden
yang menjadi rumah penganut kepercayaan Luminisme. Kini D memiliki misi untuk menghentikan penyebaran ajaran itu demi menjaga kelangsungan dinasti Kaisar Cloning. Saat masih dalam perjalanan, D mengobrol dengan Demerzel yang ikut untuk mendampinginya. Di sini terungkap bahwa Luminisme sudah berusia 15.000 tahun atau 3.000 tahun lebih tua daripada usia Kekaisaran Galaksi. Mengejutkannya, Demerzel ternyata menganut kepercayaan Luminisme meskipun ia adalah tangan kanan setia Kekaisaran. Mengejutkannya, Demerzel ternyata menganut kepercayaan Luminisme meskipun ia adalah tangan kanan setia Kaisar. Sesampainya di planet Maiden, D disambut oleh Halima yang merupakan seorang tokoh berpengaruh dalam Luminisme. Nah, rupanya Halima sedang berupaya menyebarkan ajaran anti Kaisar Cloning. Oleh sebab itu, D meyakini kunci kesuksesan misinya adalah menghentikan upaya dari Halima. Kembali ke Terminus, pasukan Para berhasil menguasai pemukiman komuniti usai menghancurkan pesawat Dorwin. Dalam situasi ini, Para memutuskan untuk menahan Salvor karena ia merasa Salvor memiliki kemampuan spesial. Setelah itu, Para memanggil tim Foundation untuk melaksanakan rencana aslinya. Dengan teknik ancaman, Para berhasil merekrut 3 ahli termasuk Louis. Ternyata Para akan memanfaatkan 3 ahli ini untuk memperbaiki pesawat incarannya yang dirahasiakan. Di waktu bersamaan, Salvor berhasil bebas berkat bantuan anak kecil anggota community. Berkat informasi dari anak itu, Salvor bisa menebak misi utama Para adalah mendapatkan pesawat perang Invictus. Demi menggagalkan rencana Para, Salvor bertekad menghancurkan pesawat pasukan Para yang digunakan untuk keluar masuk dari Terminus. Tak lama kemudian, Hugo dan ayah Salvor yang bernama Abbas datang untuk membantu. Setelahnya, Salvor, Hugo, dan Abbas mulai berjuang melawan pasukan Para yang menjaga pesawat. Di tengah situasi ini, Salvor tiba-tiba hilang kesadaran dan mendapatkan penglihatan tak terduga. Dalam penglihatan itu, Selden ternyata memaksa Rich untuk membunuhnya sebagai bagian dari rencana Selden untuk mengatasi masalah keruntuhan. Begitu penglihatan ini berakhir, Salvor akhirnya bisa kembali sadar. Lalu saat melanjutkan perjuangannya, Salvor menemukan Abbas nekat melakukan serangan bom bunuh diri. Berkat pengorbanan Abbas, Salvor berhasil menghancurkan pesawat pasukan Para. Pada malam harinya, Salvor dan Hugo berhasil ditangkap oleh Para. Mengetahui pesawatnya sudah hancur, Para kini mengambil alih pesawat Hugo. Para pun terpaksa batal membunuh Salvor dan Hugo karena ia membutuhkan kemampuan mereka untuk mengoperasikan pesawat Hugo. Tak lama berselang, Para memanggil Louis dan 2 ahli lainnya untuk bersiap berangkat. Para juga memerintahkan sebagian pasukannya untuk tinggal di Terminus agar mereka bisa mencegah pemberontakan di community. Demi keselamatan community, Salvor, Hugo, dan 3 ahli terpaksa membantu misi Para. Atas perintah Para, pesawat akhirnya diterbangkan menuju sebuah tempat bernama Sabuk Antor. Setibanya di area Sabuk Antor, Para mengungkapkan bahwa lokasi itu dikabarkan menjadi tempat Invictus terakhir kali terlihat. Sambil melakukan persiapan, Para dan Salvor berbagi informasi soal Invictus. Rupanya, Invictus adalah pesawat perang terkuat milik Kekaisaran yang telah menghilang sejak 700 tahun yang lalu. Di mata Para, Invictus adalah senjata pemusnah planet yang sangat efektif. Saat sudah mendekati lokasi Invictus, Para memanggil Dorwin untuk bersiap melaksanakan perintahnya. Ternyata Para akan memanfaatkan nanobot Kekaisaran di dalam tubuh Dorwin guna mendapatkan akses masuk Invictus. Setelah itu, Para bersama orang-orang pilihannya mulai melayang menuju bagian luar dari Invictus. Di tengah perjalanan mereka, tenaga pendorong pada kostum Hugo tiba-tiba rusak sehingga Hugo akhirnya melayang tanpa arah di luar angkasa. Demi melancarkan misi Para, Salvor terpaksa meninggalkan Hugo. Tak lama kemudian, kelompok Para berhasil mencapai bagian luar Invictus. Saat mereka bergerak menuju pintu masuk, sistem pertahanan otomatis pesawat tiba-tiba menyerang karena menganggap mereka sebagai ancaman. Di tengah situasi ini, Dorwin berhasil membuka pintu masuk.
Para pun akhirnya membunuh Dorwin karena ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Saat baru memasuki bagian dalam Invictus, kelompok Para menemukan begitu banyak mayat kru. Berkat peran salah satu ahli, atmosfer di dalam pesawat yang tadinya sangat dingin kini berangsur normal. Selang beberapa menit, Lewis menemukan fakta bahwa Invictus akan mengaktifkan kemampuan lompatan dalam waktu 4 jam. Penemuan ini lalu membuka fakta lainnya yang mengerikan. Jadi dahulu, kru Invictus mengalami insiden kehilangan kendali pesawat. Sejak saat itu, Invictus selalu melompat secara acak ke lokasi yang tidak diketahui. Lambat laun, lompatan acak ini menghancurkan kehidupan kru hingga akhirnya mereka semua pun tewas. Kini, Para berusaha secepat mungkin untuk mengendalikan Invictus sebelum pesawat ini melompat ke lokasi yang tidak bisa ditebak. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Salvor bersama tim ahli nekat melawan Para. Akibatnya, prajurit Para terpaksa membunuh semua ahli kecuali Lewis. Sedangkan Salvor dibiarkan hidup karena hanya dirinya yang bisa mematikan sistem energi penghalang di dalam Invictus. Sementara itu, Day kembali menemui Halima dan menawarinya kesepakatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan rakyat setempat. Namun Halima menolak karena tujuan utamanya adalah melenyapkan dinasti Kaisar Cloning. Day pun terpaksa menahan keinginannya untuk membunuh Halima karena jika Halima dihabisi, maka ajarannya akan semakin mudah menyebar. Sebagai cara terakhir, Day berencana melakukan ritual luminisme bernama spiral. Dengan demikian, Day menjadi kaisar pertama dalam sejarah yang menjalani spiral. Beralih ke Gale, ia baru mengetahui sosok Selden yang sedang ia lihat adalah versi digital dari kesadaran, ingatan, dan pikiran Selden. Ternyata versi digital ini sudah diciptakan Selden sebelum ia dibunuh oleh Rage. Nah, selanjutnya kita sebut saja versi digital Selden dengan nama Hari ya guys. Setelah kondisi Hari bisa kembali stabil, Gale baru mengetahui kalau ia sengaja dikirim Rage ke pesawat itu untuk menggantikan tugas Rage. Hari juga menekankan bahwa kematian Selden dibutuhkan untuk melancarkan rencana Selden dalam mengatasi masalah keruntuhan. Saat memperdebatkan rencana Selden, Gale baru menyadari kalau ia sebenarnya memiliki kemampuan spesial, yaitu bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi. Inilah sebabnya Gale sempat berfirasat buruk soal Starbridge sebelum fasilitas itu dibom. Usai merenungkan kemampuan meramalnya, Gale baru mengetahui kalau kemampuan ini bukan hanya berasal dari perasaannya, tetapi juga dari mimpi yang ia alami. Sebagai contoh, Gale dahulu pernah bermimpi kampung halamannya akan diterjang ombak besar. Kini Hari menekankan bahwa kemampuan Gale memiliki efek positif dan negatif. Jika digunakan dengan tepat, maka kemampuan ini bisa melancarkan rencana Selden. Namun jika sebaliknya, maka kemampuan ini bisa mengganggu rencana Selden. Terbukti kemampuan Gale secara tidak langsung membuat Rage tewas. Padahal sebenarnya Selden berencana mengirim Rage ke pesawat itu agar Rage bisa menemani Hari. Setelah itu, Hari mengungkapkan bahwa ia pergi ke Helicon untuk mendirikan foundation kedua yang tidak diketahui oleh kekaisaran. Ternyata Hari membutuhkan 2 foundation untuk memuluskan rencana Selden. Saat berdebat dengan Hari, Gale bersikeras bahwa kemampuan meramalnya bukan faktor penting untuk melancarkan rencana Selden. Meskipun tidak setuju, Hari akhirnya mengalah demi kebaikan Gale. Atas izin Hari, Gale akhirnya masuk ke dalam cryopod dan terbang menuju Synex, planet asalnya. Sementara di Invictus, Lewis memperingatkan bahwa pesawat akan melompat dalam waktu setengah jam. Para lalu memerintahkan Salvor untuk bersiap menavigasikan lompatan agar Para nanti bisa pergi ke lokasi tujuannya. Setelah itu, Salvor dan Para menghadapi serangan senjata otomatis yang menjaga keamanan pesawat. Dengan bekerja sama, mereka akhirnya berhasil menghentikan serangan dan mulai mendekati ruang kontrol navigasi lompatan. Tak lama kemudian, Salvor melaksanakan perintah Para untuk mematikan sistem energi penghalang pada ruang kontrol. Begitu sistem ini berhasil dimatikan, Salvor langsung melakukan pemberontakan bersama Lewis, hingga akhirnya mereka berhasil memasuki ruang kontrol dan mengunci pintunya. Selagi Para belum masuk, Salvor dan Lewis berusaha menemukan cara untuk menavigasikan lompatan.
Nah, ternyata proses navigasi lompatan membutuhkan tenaga kru yang sangat besar sehingga manusia normal terancam tewas jika melakukan navigasi. Meskipun begitu, Salvor tetap nekat ingin melakukan navigasi karena ia hendak memanfaatkan lompatan untuk kembali ke terminus. Lantas saat Salvor sedang melakukan persiapan, Para akhirnya berhasil masuk dan menembak Louis. Tak lama kemudian, pesawat Tespin datang menyerang dengan misi untuk mengamankan Invictus. Ternyata pesawat Tespin bisa mengetahui lokasi ini berkat laporan dari Hugo yang berhasil selamat. Di tengah situasi ini, Salvor berusaha menghentikan Para agar ia bisa menavigasikan lompatan yang akan dimulai dalam hitungan detik. Namun usaha Salvor berujung gagal sehingga Invictus akhirnya melompat ke lokasi yang tidak diketahui. Sementara itu, Day mendapatkan banyak informasi tentang Spiral saat ia sedang melakukan persiapan bersama Demerzel. Jadi, Spiral adalah ritual perjalanan sejauh 178 km tanpa air, makanan, dan istirahat. Perjalanan ini pun semakin berat karena pelaku harus melewati tanah tandus yang sangat panas. Melalui perjuangan yang sangat berat, Day berhasil mencapai kolam air garam yang menjadi titik akhir ritual. Sesuai aturan, Day akhirnya menyentuh air garam demi mendapatkan penglihatan suci. Usai berhasil menuntaskan Spiral, Day menceritakan penglihatan suci yang dialaminya di hadapan pemimpin Luminisme. Dari situ, pemimpin menyatakan bahwa Day memiliki jiwa karena ia telah mendapatkan penglihatan suci. Di akhir pertemuan, pemimpin menegaskan bahwa siapapun yang menyebut Day tidak memiliki jiwa akan dianggap berdosa. Sejak kejadian ini, Halima tak berani lagi menyebarkan ajaran anti-kaisar cloning. Setelah itu, Demerzel mendatangi Halima yang sedang sendirian. Di momen ini, Demerzel bercerita bahwa ia pernah berhasil menuntaskan Spiral pada 11.000 tahun yang lalu. Demerzel ternyata juga menjadi robot android terakhir yang bekerja untuk kekaisaran. Selesai menceritakan rahasianya, Demerzel melaksanakan perintah Day untuk membunuh Halima. Di situ, Demerzel menyebarkan racun tanpa rasa sakit ke tubuh Halima karena sebenarnya ia tidak ingin membunuh Halima. Di tengah perjalanan kembali ke Trantor, Demerzel memberitahu Day bahwa ia sudah melaksanakan perintahnya untuk mengeksekusi Halima. Dalam kesempatan yang sama, Demerzel mengakui ia tidak mendapatkan penglihatan suci meskipun ia berhasil menuntaskan Spiral. Kemungkinan besar hal ini bisa terjadi karena Demerzel adalah robot yang umumnya tidak memiliki jiwa. Usai mendengarkan pengakuan Demerzel, Day kembali teringat pengalamannya saat menjalani Spiral. Ternyata Day sebenarnya tidak mendapatkan penglihatan suci, membuktikan bahwa Kaisar Cloning memang tidak memiliki jiwa. Ini artinya Day sengaja berbohong demi memuluskan misinya untuk memberantas ajaran anti-Kaisar Cloning. Sementara itu, Kaisar Dawn diam-diam berpacaran dengan ahli botani kekaisaran yang bernama Azura. Hubungan ini sebenarnya menjadi pelanggaran berat karena aturan dinasti melarang Kaisar Cloning untuk memiliki pasangan. Saat sudah ada celah, Dawn berusaha kabur dari istana agar ia bisa mewujudkan keinginannya untuk hidup bebas bersama Azura. Singkat cerita, Dawn akhirnya berhasil kabur melalui sistem irigasi bawah tanah. Tak lama kemudian, Dawn menukarkan alat pelindung kaisar dengan jaket agar penampilannya tidak mudah dikenali. Berkat informasi dari Azura, Dawn berhasil menemukan rumah Azura dalam waktu singkat. Saat sedang beristirahat di sana, Dawn tiba-tiba diserang oleh Azura tanpa mengetahui alasannya. Dawn akhirnya melarikan diri demi keselamatannya. Namun ujungnya, Dawn berhasil dilumpuhkan oleh kelompok Azura. Beberapa saat kemudian, Dawn terbangun di tempat persembunyian kelompok Azura. Dawn lalu ditemui oleh sosok yang berpenampilan identik dengannya. Ternyata sosok itu adalah cloning pengganti Dawn yang berhasil kabur dari istana melalui penyeludupan yang dilakukan oleh kelompok Azura. Adapun cloning Dawn berambisi menggantikan Dawn yang asli agar ia menyusup ke dalam istana untuk membantu misi kelompok Azura. Kini Dawn yang asli baru mengetahui kalau selama ini ia telah dijebak oleh Azura.
Saat Dawn masih menyesali keputusannya untuk kabur, tiba-tiba pasukan kekaisaran datang ke lokasi. Mereka lalu membunuh cloning Dawn beserta teman-teman Azura karena dianggap sebagai ancaman. Tak lama kemudian, Kaisar Das muncul dan menunjukkan bahwa ia mendalangi operasi penyelamatan Dawn. Das lalu mengakui ia telah memata-matai pergerakan Azura dengan menggunakan drone berwujud serangga. Dan ternyata Das sengaja membiarkan Dawn kabur agar ia bisa mengetahui tempat persembunyian kelompok Azura. Usai menangkap Azura hidup-hidup, Das mengancam Dawn atas pelanggaran yang ia lakukan. Das akhirnya menyerahkan masalah Dawn kepada Day. Alasannya, Day memiliki wewenang dan kekuasaan paling besar di antara 3 kekaisaran cloning. Beralih ke Salvor, ia akhirnya bisa bangkit usai mengalami hilang keseimbangan akibat efek lompatan Invictus. Saat Para dan yang lainnya masih hilang kesadaran, Salvor mendapati Invictus kini berada di dekat planet Terminus. Ternyata hal ini bisa terjadi karena sebelumnya Louis telah mengorbankan nyawanya agar bisa menavigasikan lompatan ke arah Terminus. Setelah itu, Salvor baru mengetahui kalau pesawat Tespin dan pesawat Hugo ikut terseret ke dekat Terminus karena terkena efek lompatan Invictus. Singkat cerita, Salvor akhirnya berhasil mendarat di Terminus dengan menggunakan pesawat Hugo. Saat memeriksa pemukiman community, Salvor menemukan semua orang di sana termasuk pasukan Para hilang kesadaran. Rupanya kejadian ini diakibatkan oleh medan hampa Vault yang semakin meluas. Tak lama setelahnya, Salvor menemukan ibunya dalam keadaan membawa Prime yang kita tahu menjadi objek penyimpanan data prediksi Selden. Salvor lalu mengakses Prime dan terus mengotak-atiknya hingga ia tak sengaja memicu perubahan pada Prime. Di luar dugaan, perubahan ini akhirnya mematikan medan hampa sehingga semua orang di lokasi bisa kembali sadar. Tak lama berselang, pasukan Para bersiap menyerang community karena mereka sudah dikelabui oleh Salvor. Namun, begitu Hugo dan pasukan Tespin datang untuk menyelamatkan community, pasukan Para akhirnya tak berani melawan karena senjatanya kalah unggul. Sesaat kemudian, Para datang ke lokasi dengan menggunakan pesawat Tespin yang telah ia bajak. Salvor lalu berusaha meyakinkan Para agar ia mau berdamai. Namun Para menolak karena ia lebih mementingkan misi balas dendamnya. Salvor akhirnya terpaksa membunuh Para saat perhatiannya sedang teralihkan oleh perubahan Prime. Selang beberapa detik, versi digital Selden yaitu Hari tiba-tiba keluar dari dalam Prime. Ternyata sosok Hari yang berasal dari dalam Prime adalah versi digital kedua dari Selden. Dan usut punya usut, Prime adalah semacam transformasi dari peti jenazah Selden yang sangat canggih, yang mana peti ini telah dibuang keluar angkasa sebelum mendarat di Terminus. Adapun Hari baru keluar dari dalam Prime sekarang karena luas medan hampa sudah memenuhi syarat untuk membuatnya bangkit. Menariknya, ini semua sudah direncanakan oleh Selden semasa ia masih hidup. Setelah itu, Hari mengungkapkan fakta sejarah penting yang berhubungan dengan awal mula perang Anakreon dan Tespin. Jadi, perang berkepanjangan ini terjadi sejak Raja Tespin yang sedang mabuk membunuh istrinya yang merupakan pemburu asal Anakreon. Nah, sebenarnya pembunuhan ini didalangi oleh Cleon II yang menjadi kaisar cloning yang pertama. Ternyata Cleon II sengaja memicu perang ini agar Anakreon dan Tespin gagal mengungguli kekaisaran. Usai mengetahui fakta ini, kaum Anakreon dan Tespin akhirnya bisa berdamai. Selesai menghentikan konflik tadi, Hari mengungkapkan tujuan sebenarnya dari Foundation. Seperti yang kita tahu, Foundation bertujuan mengumpulkan pengetahuan penting yang akan digunakan untuk memulihkan peradaban pasca kekaisaran runtuh. Nah, sebenarnya Foundation bertujuan membangun peradaban baru untuk mengantisipasi keruntuhan kekaisaran. Hari lalu menekankan persekutuan community Anakreon dan Tespin akan berperan penting untuk membangun peradaban baru. Lebih jauh lagi, Selden mendirikan Foundation karena ia menilai dinasti kaisar cloning lambat laun akan menimbulkan kehancuran pada peradaban. Penilaian inilah yang dituangkan Selden dalam bentuk prediksi yang semakin kesini semakin terbukti kebenarannya. Hari lalu menjelaskan taktik agar kekaisaran tidak mendatangi Terminus sehingga misi pembangunan peradaban baru dapat berjalan lancar.
Secara garis besar, taktik ini mengharuskan Invictus untuk dipindahkan ke wilayah terpencil yang tidak jauh dari Terminus. Jika sudah dipindahkan ke sana, perangkat khusus pada Invictus akan diaktifkan untuk membuat kehidupan di Terminus seolah-olah tampak sudah mati. Dalam kesempatan yang sama, Hari memastikan ia tidak memicu penglihatan Salvor yang berhubungan dengan kebenaran kematian Sheldon. Usai memberitahu semua hal yang perlu ia sampaikan, Hari kembali masuk ke dalam Prime dan berjanji akan keluar saat ada tantangan besar berikutnya. Setelah itu, Salvor menemui Rowan yang sedang memakamkan Para di tanah kosong Terminus. Di sini, Rowan memaafkan perbuatan Salvor yang telah membunuh komandannya karena sebenarnya Rowan menginginkan masa depan yang lebih baik untuk kaumnya. Beberapa bulan kemudian, Hugo sebagai Kapten Invictus berhasil melaksanakan taktik Hari sehingga kehidupan di Terminus kini seolah-olah tampak sudah mati di mata kekaisaran. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Salvor mendapatkan fakta baru saat ia mengobrol dengan Mari ibunya. Jadi ternyata Salvor adalah anak kandung Gale dan Rach. Lalu saat Salvor masih dalam bentuk embrio, ia dipindahkan ke dalam rahim Mari. Kini Salvor baru menyadari bahwa penglihatannya berasal dari ingatan Gale dan Rach. Salvor juga meyakini kemampuan spesial miliknya menurun dari Gale. Setelahnya, Salvor berhasil meninggalkan Terminus untuk menjalankan misi pencarian Gale. Hugo lalu memutuskan untuk tidak ikut karena ia merasa Salvor sebaiknya melakukan misi ini sendirian. Menjawab pertanyaan Hugo, Salvor akan mencari Gale dengan mengandalkan instingnya yang menjadi salah satu kemampuan spesialnya. Selesai berpamitan, Salvor akhirnya pergi dengan pesawat pemberian Hugo. Keesokan harinya, Demerzel membawa Dawn ke hadapan Day dan Das. Di momen ini, Das ingin menghukum mati Dawn jika seandainya Das memiliki wewenang sebesar Day. Di sisi lain, Day terus memikirkan apa hukuman terbaik untuk pelanggaran Dawn. Berkaca dari pengalamannya saat menjalani spiral, Day memutuskan untuk mengampuni Dawn demi kebaikan kekaisaran. Seketika itu, Das langsung marah besar hingga ia pun bertengkar hebat dengan Day. Keributan ini akhirnya baru berhenti setelah Demerzel membunuh Dawn dengan alasan menjaga keutuhan dinasti Kaisar Cloning. Secara tersirat, Demerzel juga melakukan hal ini untuk balas dendam kepada Day karena ia telah memerintahkannya untuk membunuh Halima. Beberapa waktu kemudian, Day mendapatkan laporan soal aksi kelompok pemberontak yang bertekad menghancurkan dinasti Kaisar Cloning. Jadi ternyata perubahan DNA Dawn adalah ulah kelompok pemberontak. Mengejutkannya, Dawn dan Day sebenarnya tercipta dari sumber cloning palsu milik pemberontak. Adapun pemalsuan Kaisar Cloning ini diduga sudah berlangsung sejak lama. Di atas segalanya, laporan menyimpulkan bahwa Dawn dan Day bukan cloning murni dari Cleon 1 yang selama ini menjadi sumber cloning yang asli. Day akhirnya merusak tempat pengawet jasad Cleon 1 karena ia sangat kesal usai mengetahui dirinya adalah Kaisar Cloning yang palsu. 138 tahun kemudian, Gale berhasil mendarat di Laut Sinex dalam kondisi sehat dan tidak menua sedikit pun berkat teknologi cryopod yang ia gunakan. Gale lalu menemukan kampung halamannya yang sudah hancur dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, seolah-olah mimpinya terbukti benar. Saat masih meratapi nasib kaumnya, Gale tak sengaja melihat cahaya merah di bawah laut. Dari situ, Gale akhirnya menyelam dan menemukan sebuah bangkai pesawat. Di sana, Gale berhasil mengevakuasi sesosok perempuan yang sedang tertidur di dalam cryopod. Saat sudah kembali sadar, si perempuan mengakui bahwa ia adalah Salvor, anak kandung Gale. Demi membuktikan pernyataannya, Salvor akhirnya memberikan Prime yang selama ini menjadi barang berharga milik Gale. Usai Gale mengetahui Salvor lahir dari hubungannya dengan Rach, ibu dan anak ini akhirnya hidup bersama. Interaksi mereka pun sempat berjalan dengan canggung, karena akibat penggunaan teknologi cryosleep, usia Salvor lebih tua daripada Gale. Sambil berjuang bertahan hidup di planet Sinex, Gale dan Salvor membicarakan soal versi digital Sheldon, yaitu Hari. Dari situ, Salvor baru mengetahui kalau Hari ada dua varian. Yang pertama, Hari yang ada di dalam vault di planet Terminus.
Sedangkan yang kedua, Hari yang ada di dalam Prime, objek penyimpanan data prediksi Sheldon yang sedang dibawa oleh Gale. Setelahnya, Gale mengakui ia sengaja mengurung Hari di dalam Prime. Ternyata Gale melakukan hal ini karena ia menentang rencana Sheldon yang dijalankan dengan mengorbankan orang lain. Tak lama kemudian, Gale mengakses data rencana Sheldon yang tersimpan di dalam Prime. Di sini, rencana Sheldon dalam mengatasi masalah keruntuhan kekaisaran diibaratkan seperti sebuah tali. Nah, sekarang tali ini memiliki cabang berwarna merah. Rupanya, cabang merah menggambarkan kenyataan saat ini yang melenceng dari rencana Sheldon. Nah, demi memutus perkembangan cabang merah, Gale bertekad mengatasi krisis kedua yang akan datang. Menariknya, krisis pertama yang berhubungan dengan perang Anacreon dan Thespin berhasil diatasi berkat kegigihan Salvor. Sementara di Istana Kekaisaran, Day tiba-tiba diserang oleh prajurit misterius saat ia sedang bermesraan dengan Demerzel. Melalui kerjasama, Day dan Demerzel akhirnya berhasil membunuh si pelaku. Day lalu dilarikan ke fasilitas medis canggih demi menyembuhkan lukanya yang cukup parah. Saat kondisinya sudah pulih, Day mendapatkan laporan bahwa pelaku adalah anggota kelompok bernama Blind Angels. Pelaku diketahui menyusup ke dalam kamar Day melalui jalur pelayan. Setelah itu, Day berbincang dengan Dawn soal masa depannya. Ternyata Day berencana menikah meskipun aturan dinasti Kaisar Cloning melarang hal ini. Adapun kemungkinan rencana pernikahan Day tidak bisa dicegah karena ia memiliki kekuasaan paling besar di antara 3 Kaisar Cloning. Beberapa waktu kemudian, Istana Kekaisaran menyambut kedatangan seorang ratu kerajaan Dominion yang bernama Saret I. Ternyata Saret adalah calon istri Day. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Demerzel melaporkan informasi penting kepada trio kaisar. Bahkan sekarang Foundation dikabarkan telah melahirkan persekutuan yang memuja Sheldon sebagai penyelamat galaksi. Rupanya informasi ini baru terungkap sekarang karena selama 1 abad terakhir sumber daya kekaisaran difokuskan untuk mengurus masalah pemalsuan sumber cloning. Kembali ke Synax, Salvor menekankan bahwa pesawatnya masih bisa digunakan lagi meski sudah tenggelam di dalam laut selama lebih dari 100 tahun. Ternyata Salvor bersikap demikian karena pesawatnya tahan terhadap air. Singkat cerita, Gale dan Salvor berhasil mengaktifkan ulang pesawat usai melalui rintangan berbahaya. Kini mereka berencana menggunakan pesawat untuk meninggalkan Synax. Lantas saat sudah naik ke permukaan laut, pesawat tidak bisa terbang karena terjadi gangguan sistem. Di tengah situasi ini, Hari akhirnya berhasil keluar dari Prime dan langsung memarahi Gale karena telah mengurungnya. Pertengkaran Hari dan Gale lalu mengungkapkan sejumlah fakta penting. Ternyata Hari yang terkurung di dalam Prime adalah Hari yang sebelumnya naik pesawat menuju Helicon. Hari pun bisa terkurung di dalam Prime karena Gale telah memisahkan kesadaran Hari dari sistem digital pesawat tersebut. Adapun Gale mengurung Hari sebagai bentuk protes terhadap sisi negatif rencana Sheldon yang mengorbankan kehidupan orang lain. Akibat aksi Gale, Hari kini gagal membangun Foundation yang kedua. Padahal Foundation kedua sebenarnya berfungsi untuk memuluskan rencana Sheldon. Sedangkan Foundation pertama yang ada di Terminus ternyata hanya berhubungan dengan konflik yang akan terjadi. Tak lama berselang, Gale, Salvor, dan Hari bekerja sama untuk memperbaiki pesawat. Karena jika tak segera terbang, pesawat akan tenggelam akibat terjangan ombak besar. Singkat cerita, pesawat akhirnya bisa kembali terbang berkat kerjasama mereka bertiga. Saat sudah meninggalkan planet Synax, Gale memberitahu Salvor soal alasannya menggagalkan rencana Hari untuk membangun Foundation kedua. Ternyata motif Gale adalah sakit hati karena Rich secara tidak langsung tewas akibat rencana Sheldon. Kini Salvor mencetuskan misi untuk memperbaiki situasi sekarang agar bisa kembali sesuai dengan rencana Sheldon. Sebagai langkah awal, Hari mendesak agar mereka tak mencegah perang yang akan terjadi antara Foundation pertama dan Kekaisaran. Alasannya, perang ini sudah menjadi dampak keberadaan Foundation pertama. Karena hal itulah, Hari meyakini situasi akan bertambah kacau jika perang tersebut dicegah. Saat mendiskusikan langkah berikutnya, Hari baru mengetahui kemampuan spesial Salvor.
Ternyata Salvor mampu melihat kejadian di masa lalu dan menerawang ingatan Gale dan Reach. Sedangkan Gale, kita sudah mengetahui bahwa ia bisa meramalkan kejadian di masa depan melalui firasat dan mimpinya. Kini, Gale memeriksa data prediksi pada Prime guna mengetahui sumber masa kegelapan galaksi. Dari situ, Gale menemukan sumber masa kegelapan akan muncul pada 150 tahun lagi. Nah, menurut penilaian Hari, Gale masih bisa hidup sampai saat itu berkat penggunaan teknologi cryosleep. Percaya pada penilaian Hari, Gale akhirnya berusaha menerawang ingatan dirinya pada 150 tahun lagi. Demi melancarkan usahanya, Gale sampai rela membuat dirinya sesak nafas agar mata batinnya bisa semakin kuat. Saat penerawangannya berhasil dilakukan, Gale melihat dunia yang sudah hancur. Dalam situasi ini, Gale diserang oleh seorang pria yang dipanggil dengan nama Mul. Ternyata, Mul mampu membaca isi pikiran targetnya dan di masa itu ia sedang mencari tahu lokasi Foundation kedua. Di momen yang sama, Mul menyebutkan bahwa di masa itu, Gale memiliki pasukan prajurit yang dijuluki Metalik. Mul juga menyinggung kondisi kekaisaran yang menjadi lemah akibat ulah seseorang bernama Hober. Gale akhirnya berhasil selamat dari serangan Mul dan kembali ke masa sekarang berkat bantuan dari Salvor. Saat sudah menenangkan dirinya, Gale menceritakan informasi yang ia dapatkan saat membaca isi pikiran Mul. Ternyata Mul adalah penjahat berbahaya yang di masa depan menguasai sebagian besar wilayah galaksi. Mul juga bertekad menghancurkan Foundation kedua karena ia merasa Foundation kedua adalah kunci untuk mengalahkannya. Berkaca dari fakta ini, Gale bisa menyimpulkan bahwa Mul adalah sumber masa kegelapan galaksi. Gale lalu menyebutkan bahwa Mul sedang mengincar planet Ignis yang ternyata berhubungan dengan Foundation kedua. Lantas saat menempuh perjalanan menuju Ignis, Gale memberitahu Salvor tentang rahasia pengalamannya saat menghadapi Mul di masa depan. Ternyata saat berusaha menghindari serangan Mul, Gale sempat melihat Salvor dalam kondisi sudah tewas. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya pesawat Salvor berhasil mendarat di planet Ignis. Hari lalu meluruskan bahwa sebenarnya tempat itu bukanlah planet Ignis, melainkan area bekas tambang kekaisaran yang bernama Ona. Setelah merasa ditipu Hari, Gale dan Salvor akhirnya bersiap menerbangkan pesawat ke planet Ignis yang asli. Namun rencana mereka batal karena Hari mengakui ia mengalihkan pesawat ke Ona untuk mengikuti rencana Sheldon. Sesampainya di tujuan, Hari dan Gale bertemu dengan seorang perempuan bernama Kale. Di tengah percakapan mereka, Kale mengakui kalau ia memiliki cara untuk mempertahankan wujud digital. Bagi Hari, cara itu bisa membuatnya tetap hidup meskipun ia sudah jauh dari Prime yang selama ini menjadi sumber energi kehidupannya. Tanpa persetujuan Gale, Hari akhirnya memasuki tempat Kale untuk menjalani eksperimen. Hari lalu berpesan agar Gale dan Salvor meninggalkannya jika ia tidak kembali dalam waktu 6 jam. 6 jam kemudian, Gale tak menemukan tanda-tanda Hari akan kembali. Karena hal itu, Gale dan Salvor akhirnya bersiap menerbangkan pesawat. Lantas saat akan lepas landas, pesawat terjatuh ke bawah tanah dan menghadapi serangan 2 robot penambang raksasa. Di tengah situasi berbahaya ini, Salvor akhirnya berhasil menerbangkan pesawat. Setelah lolos dari 2 robot, radar pesawat melacak posisi Hari yang ternyata sedang berada di telapak tangan patung kekaisaran. Saat sudah sampai di tujuan, Gale mendapati Hari sedang tak sadarkan diri. Di waktu bersamaan, 2 robot raksasa kini berusaha menghancurkan patung, seolah-olah mereka ingin membunuh Gale dan Hari. Usai melewati rintangan maut, Gale akhirnya berhasil kembali ke dalam pesawat sambil membawa Hari. Lantas saat sudah kembali sadar, Hari menemukan dirinya kini memiliki tubuh fisik. Sementara itu, Demerzel menjemput seorang tahanan pekerja paksa bernama Rios. Ternyata Rios adalah jenderal armada kekaisaran yang dihukum karena berani menentang perintah kaisar demi keselamatan anak buahnya. Demerzel lalu membawa Rios ke hadapan Day. Dengan penuh pertimbangan, Day menugaskan Rios untuk menyelidiki Foundation agar Day bisa mengetahui apakah Foundation adalah ancaman bagi kekaisaran atau tidak. Rios akhirnya menolak tugas ini karena ia sangat menentang gaya kepemimpinan Day yang jauh dari kata bijaksana.
Namun Rios akhirnya berubah pikiran setelah ia dipertemukan dengan Glawen, seseorang yang sangat berarti bagi Rios. Usai melakukan persiapan, Rios akhirnya bersiap meluncur ke lokasi penyelidikan. Setelah itu, kita akhirnya diperkenalkan kepada Hober yang disebut-sebut mampu melemahkan kekaisaran di masa depan. Jadi ternyata Hober adalah pedagang kelas tinggi yang sangat jago menipu. Lantas pada suatu ketika Hober akan dihukum mati karena mencuri barang berharga milik seorang pemimpin. Dengan kecerdikannya, Hober berhasil kabur dengan menggunakan alat teleportasi yang diam-diam ia bawa. Finish! I've just won. Get me out of here! I am not. Hober akhirnya pergi bersama Polly dan Constant, dua pendeta Foundation yang ditugaskan membawa Hober ke Terminus. Lantas di tengah perjalanan, Constant mengobrol dengan Hober agar mereka bisa saling mengenal. Dari situ, Constant baru mengetahui kalau Hober hanya menipu orang-orang yang serakah. Sesampainya di Terminus, Hober dibawa ke area Vault yang kini aman untuk didekati siapa saja. Hober lalu terkejut saat mengetahui namanya tertulis di bagian Vault, seolah-olah Hober diminta masuk ke dalam sana. Karena penasaran, Hober akhirnya memasuki Vault dengan ditemani oleh Polly dan Constant. Setelah itu, mereka terkejut melihat bagian dalam Vault yang ternyata besar dan luas, berbeda dengan penampilan di luarnya. Selang beberapa menit, Hober dan yang lainnya ditemui oleh Harry yang selama ini hidup di dalam Vault. Dari percakapan mereka, Harry baru mengetahui kalau Foundation kini dipandang sebagai agama dan sudah mempengaruhi sebagian besar planet di tepi galaksi. Di sisi lain, Sheldon dengan segala prediksi dan rencananya kini dipuja sebagai dewa. Adapun agama Foundation disebarkan untuk memperbanyak pengikut Sheldon. Setelah itu, Harry menunjukkan bahwa ia juga membawa Prime. Padahal sepengetahuan Polly, Prime terakhir kali dibawa oleh Gale. Menjawab kejanggalan ini, Harry menjelaskan bahwa sebenarnya Prime adalah komputer kuantum super yang bisa muncul di dua lokasi berbeda secara bersamaan. Di akhir pertemuan, Harry memberikan tugas penting untuk Polly dan Constant, yakni menunda perang antara Foundation pertama dan Kekaisaran. Nah, menurut prediksi Sheldon, perang Foundation pertama dan Kekaisaran adalah krisis kedua. Saat semua orang sudah keluar dari Vault, Harry memberikan tugas penting lainnya kepada Hober. Selesai bertemu dengan Harry, Hober akhirnya pergi dengan pesawat untuk menjalankan tugasnya. Sementara di Istana Kekaisaran, Dawn meluangkan waktunya untuk mengobrol berdua dengan Saret. Di situ, Saret membantah tudingan bahwa ia mendalangi upaya Blind Angels untuk membunuh Day. Saret juga bercerita kalau ia memanfaatkan perjodohannya dengan Day untuk mengungkap kebenaran pembunuhan keluarganya. Selesai mengobrol dengan Dawn, Saret diam-diam menemui seorang prajurit kekaisaran yang bernama Mark Lee. Di sini, Saret menugaskan Mark Lee untuk menyelidiki apakah Day mendalangi pembunuhan keluarga Saret atau tidak. Mark Lee akhirnya menerima tugas ini karena Saret menjanjikan imbalan yang besar. Sementara itu, pesawat Rios akhirnya mendekati planet Siwenna yang menjadi lokasi target penyelidikan Foundation. Demi menghindari perhatian, Rios mendarat secara rahasia bersama Glawen. Setelahnya, Rios dan Glawen terpaksa membunuh sekelompok bandit demi merebut kembali paket khusus yang dicuri dari mereka. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Rios berhasil menemukan seorang informan kekaisaran bernama Bar. Saat sudah berada di rumahnya, Bar menunjukkan video yang berhubungan dengan Constant dan Vault. Bar juga menceritakan semua hal yang ia tahu tentang Foundation. Usai mendapatkan informasi penting, Rios menuruti permohonan Bar untuk membunuhnya agar Bar terhindar dari penyiksaan penjahat yang akan segera menangkapnya. Tak lama kemudian, Rios dan Glawen berhasil kembali ke pesawat dengan menggunakan kemampuan paket khusus. Beralih ke Istana Kekaisaran, Saret akhirnya mendapatkan laporan dari Mark Lee soal upaya pembunuhan yang dilakukan Day. Ternyata Mark Lee gagal mengakses setiap rekaman upaya pembunuhan Day karena rekaman itu sangat dirahasiakan. Keesokan harinya, Saret kembali menemui Mark Lee secara diam-diam. Kali ini, Saret menugaskan Mark Lee untuk mengambil data ingatan tenaga medis yang mengobati luka Day pada hari ia diserang oleh Blind Angels.
Dengan cara mengelabui pengawas, Mark Lee akhirnya berhasil mendapatkan data ingatan target dan langsung menunjukkannya kepada Sareth. Melalui data ingatan ini, Sareth baru mengetahui kalau Demerzel sebenarnya adalah robot android yang memiliki hubungan terlarang dengan Day. Selebihnya, Sareth tak menemukan petunjuk terkait upaya pembunuhan Day terhadap keluarga Sareth. Di sisi lain, Demerzel diam-diam menemui Das untuk memberikan informasi penting. Ternyata, Day selama ini berwenang mengubah ingatan dirinya maupun Dawn dan Das. Sejak mengetahui hal ini, Das merasa Day generasi sekarang terlalu berkuasa. Sementara itu, Hari telah menemukan bukti bahwa kini ia memang memiliki tubuh fisik. Gale lalu menduga Hari bisa berubah dari makhluk digital menjadi manusia sungguhan karena ia telah dikloning oleh Kale. Apapun itu, Hari mengakui kalau sosok Kale yang ia temui di Ona adalah wujud manusia dari Prime. Dan ternyata Hari mengalihkan pesawat ke Ona atas arahan dari Kale, yang mana arahan ini diperoleh oleh Hari saat ia terkurung di dalam Prime. Seiring berjalannya waktu, pesawat Salvor akhirnya berhasil mendarat di planet Ignis. Menurut informasi terakhir, Ignis tak lagi dihuni oleh manusia sejak kekaisaran membuang planet itu dari wilayah kekuasaannya. Setelah itu, Salvor pergi memeriksa hutan untuk mengetahui apakah ada ancaman yang patut diwaspadai. Dalam perjalanannya, Salvor tak sengaja kembali bertemu dengan Hugo setelah mereka terpisah selama 1 abad. Menjawab pertanyaan Salvor, Hugo mengakui ia bisa hidup sampai sekarang berkat penggunaan teknologi cryosleep yang sebelumnya juga digunakan Salvor dan Gale. Adapun Hugo bisa menemukan Salvor dengan cara melacak perjalanan pesawatnya. Tak lama berselang, Salvor membawa Hugo ke pesawat. Lalu saat melakukan pemeriksaan, Hari menemukan tanda-tanda bahwa Hugo yang sedang bersama Salvor sekarang bukanlah Hugo yang asli. Karena hal itulah, Hari melarang Hugo untuk masuk ke dalam pesawat demi mencegah malapetaka. Di tengah situasi ini, Hugo tiba-tiba berubah menjadi orang lain yang menyerang pesawat bersama teman-temannya. Mereka pun akhirnya berhasil melumpuhkan Gale, Salvor, dan Hari. Saat sudah kembali sadar, Gale dan 2 temannya bertemu dengan sebuah komunitas bernama Mentalik. Ternyata seluruh anggota Mentalik memiliki kemampuan telepati. Menariknya lagi, setiap anggota juga memiliki kemampuan unik yang berhubungan dengan kekuatan pikiran, sama seperti Gale dan juga Salvor. Setelahnya, Telem, sang ketua Mentalik, mengungkapkan bahwa kaumnya menjadi target pembunuhan di dunia asalnya karena kemampuan mereka dianggap sebagai ancaman. Karena hal inilah, Mentalik akhirnya mengungsi ke Ignis demi mendapatkan kehidupan baru yang aman. Lebih jauh lagi, Telem mengakui kalau kaumnya menjadi pelaku penyerangan Gale, Salvor, dan Hari. Dan karena sudah membaca isi pikiran Hari, Telem bisa mengetahui bahwa Ignis dan Mentalik adalah bagian dari rencana Seldon. Lantas setelah Hari dan 2 temannya pergi, Telem mengungkapkan rencana rahasianya untuk menghancurkan Prime agar Foundation kedua gagal didirikan. Beberapa waktu kemudian, Hari akhirnya berdiskusi dengan Telem soal rencana Seldon. Ternyata menurut rencana Seldon, Mentalik akan menjadi Foundation kedua itu sendiri. Karena hal itulah, Hari meminta agar Telem mengizinkan Mentalik untuk menjadi Foundation kedua. Jika tidak, di masa depan Mentalik akan lenyap akibat aksi Mul yang diketahui menjadi keturunan Mentalik. Setelah Gale memperlihatkan ingatan masa depannya soal Mul, Telem mulai mempertimbangkan permintaan Hari. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Hari dan Salvor memancing bersama sambil mengobrol. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Hari yang ini memiliki pengetahuan lebih luas daripada Hari yang ada di dalam Vault. Perbedaan ini pun bisa terjadi karena Hari telah membatasi jumlah informasi yang diketahui oleh Hari versi Vault. Lebih jauh lagi, Hari mengisyaratkan bahwa Foundation pertama yang berpusat di Terminus bertentangan dengan Foundation yang kedua. Namun pertentangan ini sebenarnya dibutuhkan agar tercipta keseimbangan yang bisa memuluskan rencana Seldon. Di waktu bersamaan, Telem berusaha meyakinkan Gale bahwa kekuatannya memiliki potensi yang sangat besar. Telem akhirnya menawarkan kesepakatan kepada Gale.
Jika Gale mau berpisah dari Hari, maka ia akan menjadi penerus Talem dalam memimpin Mentalik. Bahkan, Talem juga akan melatih kemampuan Gale agar kelak ia bisa melindungi Salvor dan Mentalik. Rupanya Talem membuat kesepakatan ini karena ia menentang sikap Hari yang berani mengorbankan orang lain demi melancarkan rencana Selden. Tak lama kemudian, Gale menemui Hari dengan didampingi oleh Talem. Dengan memanfaatkan Gale, Talem pun berhasil membuat Hari menyingkir. Setelah itu, Hari meminta Salvor untuk melindungi Gale dan juga Prime. Alasannya, Hari sudah mengetahui kalau Talem akan melakukan segala cara untuk menghancurkan Prime. Lantas saat Salvor menemui Gale, mereka melihat Hari pergi meninggalkan Ignis dengan pesawat Salvor. Salvor dan Gale pun tak menyadari bahwa pengguna pesawat itu sebenarnya adalah anak buah Talem yang menyamar sebagai Hari. Di sisi lain, Hari yang asli kini ditahan di sebuah kolam dekat laut. Sambil mengancam Hari, Talem kembali menegaskan tujuannya untuk mencari dan menghancurkan Prime. Hari pun akhirnya tenggelam usai ketinggian air laut di kolam mengalami kenaikan. Sementara itu, D menggelar acara besar yang dihadiri oleh rakyat Rantor. Dalam kesempatan ini, D mengumumkan Saret sebagai calon permaisuri baru. Jika Saret nanti sudah dilantik dan menjadi istrinya, D akan mengakhiri dinasti Kaisar Cloning guna membawa perubahan positif untuk kekaisaran. Seusai acara, D mendapatkan laporan dari Demerzel bahwa Polly dan Constant berhasil ditangkap saat dua pendeta Foundation itu belum lama tiba di Trantor. Meski penangkapan ini bisa menjadi masalah serius, D tetap melanjutkan rencana pernikahannya dengan Saret. D lalu berjanji bahwa Demerzel akan selalu memiliki tempat istimewa di dalam hatinya meskipun nanti D sudah berkeluarga. Keesokan harinya, Demerzel mendampingi Saret dalam menjalani pemeriksaan rahim. Di momen ini, Saret menyindir hubungan gelap D dan Demerzel. Selesai pemeriksaan, Demerzel meminta semua tenaga medis untuk pergi agar ia dan Saret bisa berbicara dengan leluasa. Membalas sindiran Saret, Demerzel mengakui ia adalah orang yang membunuh keluarga Saret atas perintah dari D. Demerzel akhirnya mengancam akan menghabisi Saret jika ia berani balas dendam kepada D. Beberapa waktu kemudian, D dan Saret mengobrol di tengah persiapan pernikahan mereka. Di situ, Saret sengaja menceritakan kisah keluarganya semasa mereka masih hidup. Begitu melihat reaksi D yang tampak bersalah, Saret akhirnya bisa menyimpulkan bahwa D memang mendalangi pembunuhan keluarganya. Sementara itu, tugas yang diberikan Hari kepada Hober akhirnya terungkap. Ternyata Hober ditugaskan untuk menemui Spacer, ras manusia luar angkasa yang selama ini menjadi navigator pesawat kekaisaran. Sesuai perintah Hari, Hober berusaha meyakinkan Spacer agar mau menjadi sekutu Foundation pertama dalam melawan kekaisaran. Namun Spacer menolak karena kekaisaran akan menjatuhkan hukuman berat jika Spacer berkhianat. Hober akhirnya berhasil ditangkap oleh Rios berkat laporan dari Spacer. Lantas saat diinterogasi, Hober berhasil kabur dengan cara melepaskan monster peliharaan Constant untuk menyerang Rios dan yang lainnya. Hober akhirnya melarikan diri dengan menggunakan pesawatnya yang memiliki kemampuan melompat. Tak lama kemudian, Rios melaporkan aksi Hober kepada D. Di akhir pernyataannya, Rios meyakinkan bahwa Foundation pertama sedang membangun kekuatan untuk melawan kekaisaran. Selagi D sibuk mengurus masalah Foundation, Saret memanfaatkan situasi ini untuk bertemu dengan Dawn secara diam-diam. Percakapan mereka pun membuktikan bahwa Saret dekat dengan Dawn sejak calon permaisuri itu tinggal di istana kekaisaran. Saret lalu bercerita bahwa ia akan dibunuh D jika membatalkan pernikahan mereka. Namun jika menikah, Saret akan merasa tersiksa karena harus mengandung anak dari orang yang sangat jahat seperti D. Sebagai jalan keluar, Saret memohon agar ia diam-diam bisa memiliki anak yang lahir dari benih Dawn. Ternyata Saret bersikap demikian karena ia ingin anaknya nanti bisa mewarisi sifat baik Dawn. Di akhir pertemuan, Saret meyakinkan bahwa D takkan bisa mengetahui identitas asli anaknya. Alasannya, DNA Dawn dan D nyaris identik mengingat mereka dikloning dari orang yang sama. Beberapa waktu kemudian, Polly dan Constant dibawa ke hadapan D.
Di sini, Polly gagal meyakinkan Day agar mau berdamai dengan Foundation pertama. Mengetahui hal ini, Harry versi Vault menggunakan alat canggih yang membuatnya bisa mengambil alih tubuh Konstan untuk sementara waktu. Harry juga sangat percaya diri karena prediksi Selden menunjukkan Foundation pertama akan memenangkan perang melawan Kekaisaran. Sementara itu, Salvor mendesak Gale untuk mencari Harry yang sebelumnya pergi dengan pesawat. Namun Gale menolak karena ia mulai merasa nyaman hidup dengan Mentalik. Seiring berjalannya waktu, Salvor tak sengaja menemukan Harry yang asli dalam kondisi tak sadarkan diri. Talem akhirnya menggunakan kekuatannya untuk membuat Salvor jatuh pingsan di kolam yang sama dengan Harry. Beberapa saat setelahnya, Gale menemui Talem untuk menanyakan keberadaan Salvor. Tanpa berbasa-basi, Talem langsung menegaskan bahwa mulai sekarang Gale tak akan bisa menemui Salvor. Talem juga mengakui ia telah membunuh Harry. Tak lama berselang, Gale menemukan dirinya dikurung di dalam sebuah tempat. Di lokasi itu, Talem memasang alat menyerupai piringan yang mampu mengganggu kekuatan pikiran Gale. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Salvor terbangun di dalam sebuah tempat. Tak butuh waktu lama, Salvor langsung menyadari bahwa tempat itu digunakan Talem untuk mengurungnya. Salvor pun tak bisa menggunakan kekuatan pikirannya karena di tempat itu juga ada alat piringan yang sama. Berkat informasi dari anggota Mentalik, Salvor baru mengetahui kalau Gale sedang dalam bahaya. Di tengah situasi ini, Salvor menunjukkan bahwa ia sebenarnya sudah mengamankan Prime jauh sebelum ia terlibat konflik dengan Talem. Dengan memanfaatkan kekuatan Prime, Salvor berhasil membawa kesadarannya pergi ke Vault dan bertemu dengan Harry. Adapun pertemuan ini bisa terjadi karena Harry versi Vault juga memiliki Prime. Lantas saat berbicara dengan Salvor, Harry baru mengetahui kalau sebenarnya ia bukan satu-satunya versi digital Selden. Dan ternyata Harry versi Vault diciptakan untuk membina Foundation pertama agar Foundation pertama bisa melawan Kekaisaran. Karena sudah berteman baik dengan Salvor, Harry akhirnya mau membantu Salvor untuk kabur dari tempat yang mengurungnya. Harry lalu memanfaatkan kekuatan Prime sehingga kesadarannya bisa mengunjungi tempat Salvor dikurung. Berkat kejeniusan Harry, Salvor berhasil mengatasi masalah piringan. Kini Salvor harus berjuang menghancurkan tempat itu secepat mungkin agar ia bisa segera menyelamatkan Gale. Sementara itu, Gale sedang ditahan Talem di sebuah tempat pelaksanaan ritual. Melihat kondisinya, Gale meyakini bahwa ia akan dikorbankan oleh Talem. Lantas di tengah persiapan, Talem memberitahu hal penting kepada Gale. Jadi ternyata Talem memiliki sebuah kemampuan yang ia namai inkarnasi. Melalui kemampuan ini, Talem bisa memindahkan kesadarannya ke tubuh lain dan menjadi semakin kuat. Dengan dibantu oleh para anggota Mentalik, Talem akhirnya melakukan proses inkarsi dengan tubuh Gale sebagai targetnya. Ternyata Talem mengincar Gale karena ia ingin mengambil alih kemampuan meramal Gale yang sangat potensial. Beralih ke Trantor, Kekaisaran siap mengeksekusi Polly dan Konstan. Tak main-main, Kekaisaran menyiarkan eksekusi ini ke seluruh wilayah kekuasaannya di galaksi. Saat waktunya sudah tepat, Day memasang alat pengekang leher pada Konstan yang jika diaktifkan akan langsung memenggal kepalanya. Mendekati waktu eksekusi, tiba-tiba ada serangan yang memicu ledakan di lokasi. Ternyata serangan itu berasal dari pesawat Hopper. Sambil berjuang melawan prajurit, Hopper juga melepaskan monster peliharaan Konstan sebagai pengalihan. Monster ini sebenarnya nyaris membunuh Day jika prajurit terlambat membasmi makhluk itu. Dengan memanfaatkan situasi yang sedang kacau, Hopper berhasil membawa Konstan ke dalam pesawatnya. Hopper akhirnya terpaksa meninggalkan Polly karena tidak ada celah untuk menyelamatkannya. Setelah Hopper berhasil kabur bersama Konstan, Das mendesak Day untuk menghancurkan Foundation pertama sebagai balasan. Namun Day menolak karena untuk saat ini kekerasan bukan cara tepat untuk menghentikan Foundation. Sebagai jalan keluar, Day berencana pergi ke Terminus dan berdialog dengan Foundation. Saat Day pergi bersama Demerzel, Dawn memanfaatkan situasi ini untuk kembali bertemu Saret secara rahasia. Melalui pertemuan itu, Dawn akhirnya memenuhi permohonan Saret untuk memiliki anak yang menjadi keturunan Dawn.
Cerita kemudian mundur ke 610 tahun yang lalu, tepatnya saat Cleon I masih berusia belia. Jadi pada suatu hari, Cleon diam-diam menemukan lorong tersembunyi di istana kekaisaran yang tak tersentuh selama ribuan tahun. Di ujung lorong itu, Cleon menemukan sesosok robot android yang dikurung dalam kondisi tubuh terpotong-potong. Tak disangka robot itu ternyata adalah Demerzel. Sejak kejadian tadi, Cleon biasa menemui Demerzel tanpa sepengetahuan siapapun. Dalam setiap interaksi mereka, Demerzel selalu menceritakan kisah nyata yang memperluas pengetahuan Cleon. Lambat laun, Demerzel menjadi satu-satunya teman yang dimiliki oleh Cleon. Saat seusia Dawn, Cleon yang waktu itu baru saja menjadi kaisar akhirnya mengetahui masa lalu Demerzel. Ternyata Demerzel dahulu adalah komandan pasukan robot yang kalah dalam perang melawan manusia. Setelah menjadi robot terakhir yang masih hidup, Demerzel ditangkap oleh kaisar pada era itu yang bernama Aburanis. Karena tertarik dan penasaran, Aburanis akhirnya membedah tubuh Demerzel. Lantas di akhir hayatnya, Aburanis sengaja mengurung Demerzel dan membiarkan tubuhnya terpotong-potong agar ia tak bisa bergerak dengan bebas. Ternyata Aburanis melakukan hal itu karena ia takut Demerzel akan memicu perang jika ia dibebaskan. Tahun demi tahun terus berlalu, sampai akhirnya Cleon mulai tertarik kepada Demerzel saat ia seusia Day. Atas dasar suka, Cleon menyatukan kembali tubuh Demerzel. Meskipun begitu, Cleon masih membiarkan Demerzel terkurung karena ia masih membutuhkan robot tersebut. Lantas, saat sudah tua seperti Das, Cleon akhirnya membebaskan Demerzel setelah ia terkurung selama 5.000 tahun. Tak lama berselang, Cleon mengakui bahwa ia menolak menikah karena ia hanya mencintai Demerzel. Cleon lalu memasang program khusus pada tubuh Demerzel, sehingga mulai sekarang dan seterusnya Demerzel hanya setia kepada Cleon dan penerusnya. Setelah itu, Cleon membicarakan soal konsep penerusnya. Dari sinilah Cleon memiliki ide untuk menciptakan dinasti kaisar yang dikloning dari Cleon. Cleon juga meminta Demerzel untuk menganggap para kaisar cloning ini sebagai anak-anak mereka. Lebih jauh lagi, Cleon juga mendukung Demerzel untuk mengatur keputusan kaisar cloning saat Demerzel nanti sudah menjadi penasehat dan pendamping kaisar. Kembali ke masa sekarang, asal-usul Demerzel tadi akhirnya diketahui oleh Das usai ia tak sengaja menemukan ruang rahasia yang dahulu mengurung Demerzel. Kini Das menyimpulkan bahwa pemimpin kekaisaran yang sebenarnya adalah Demerzel. Sementara itu, Hober dan Konstan berhasil ditangkap oleh Rios. Lantas saat menginterogasi mereka berdua, Rios kedatangan dua tamu penting di pesawatnya yang tak lain dan tak bukan adalah Day dan Demerzel. Usai membuat pertimbangan, Day akhirnya memutuskan untuk turun ke terminus sambil membawa Polly sebagai tahanannya. Kedatangan Day di terminus pun menjadi peristiwa bersejarah, karena sebelumnya belum pernah ada kaisar yang mau mengunjungi planet di tepi galaksi. Selama berada di sana, Day berulang kali marah besar. Alasannya, ia baru mengetahui kalau Foundation kini lebih sibuk menyebarkan agama untuk memperbanyak pengikut Seldon sambil mengumpulkan kekuatan untuk melawan kekaisaran. Padahal dahulu saat menghadap kaisar, Seldon berjanji akan menjadikan Foundation sebagai pusat ilmu pengetahuan guna membangkitkan peradaban pasca runtuhnya kekaisaran. Setelah itu, Day dan Demerzel diajak Hari memasuki Vault. Di waktu bersamaan, armada kekaisaran pimpinan Rios sedang bertempur melawan pasukan Foundation di luar angkasa. Ternyata pertempuran ini bermula saat Day memerintahkan Rios untuk mengamankan Invictus, pesawat perang kekaisaran yang kini diambil alih oleh Foundation. Tak lama kemudian, Day dan Hari berdebat panas soal prediksi Seldon. Di sini Day menekankan ia sudah mengupayakan perubahan agar prediksi Seldon soal keruntuhan kekaisaran bisa dipatahkan. Meskipun begitu, Hari tetap bersikeras bahwa prediksi Seldon akan tetap terjadi karena tanda-tandanya sudah bisa dilihat dari aksi Day yang cenderung gegabah. Lantas di tengah perdebatan, Day mendapatkan laporan dari Rios bahwa Invictus berhasil diamankan. Dari sini, Day mengancam akan menghancurkan Terminus jika Hari tidak mau menyatakan prediksi Seldon cacat.
Day lalu kembali ke pesawat Rios sambil membawa Prime yang baru saja ia rebut dari Hari. Sesuai ancamannya, Day memutuskan untuk menghancurkan planet Terminus yang selama ini menjadi markas pusat Foundation pertama. Lantas dalam prosesnya, Day memerintahkan Rios untuk menembakkan senjata yang bisa mendorong Invictus ke permukaan Terminus. Akibat dorongan ini, Invictus akhirnya menabrak wilayah yang mencakup pemukiman, markas Foundation pertama, hingga Vault. Beralih ke Ignis, Salvor berhasil menggagalkan aksi Telem untuk mengambil alih tubuh Gale. Usai berhasil melarikan diri, Salvor dan Gale bergegas menuju pesawatnya yang berhasil ditemukan. Lalu saat hendak menggunakan pesawat untuk meninggalkan Ignis, Salvor harus bertarung melawan Loron, anggota Mentalik yang sebelumnya mampu menyamar sebagai Hugo. Di waktu bersamaan, Gale bertarung melawan Telem di dalam pesawat. Di akhir pertempuran ini, Salvor berhasil membunuh Loron, sedangkan Gale bisa selamat setelah Hari tiba-tiba muncul dan berhasil membunuh Telem. Begitu situasinya sudah aman, Gale menjelaskan bagaimana bisa Hari yang dianggap sudah mati ternyata masih hidup. Ternyata Hari berhasil menghindari maut berkat kemampuan baru Gale yang berhubungan dengan ilusi dan pengendalian pikiran. Tak lama setelahnya, seluruh anggota Mentalik menemui Gale untuk menceritakan hal yang sangat penting. Ternyata selama ini pikiran mereka semua dikendalikan oleh Telem, sehingga mereka hanya bisa tunduk pada perintah Telem. Namun setelah Telem tewas, pikiran mereka akhirnya bisa kembali bebas. Sebagai bentuk terima kasih, Mentalik kini menjadikan Gale, Salvor, dan Hari sebagai pemimpin baru mereka. Sementara itu, Demerzel terpaksa pulang terlebih dahulu ke Trantor. Alasannya, ia harus segera mengurus Das yang sedang terjebak di ruang rahasia yang pernah mengurung Demerzel. Saat berbicara dengan Das, Demerzel akhirnya mengakui bahwa ia mendalangi upaya pembunuhan Blind Angels terhadap Day yang waktu kejadiannya sedang bermesraan dengan Demerzel. Lebih jauh lagi, Demerzel sudah merancang skenario agar Saret menjadi tersangka dan akan dieksekusi atas pengkhianatan terhadap Kaisar. Ternyata Demerzel melakukan semua hal ini demi menggagalkan rencana pernikahan Day dan Saret. Tujuan utamanya agar Demerzel bisa mempertahankan dinasti Kaisar Cloning yang sebenarnya akan berakhir usai pernikahan selesai dilaksanakan. Demerzel lalu membuka rahasia bahwa sebenarnya ia diprogram Cleon untuk melindungi dinasti Kaisar Cloning dengan segala cara. Sebagai bagian dari programnya, Demerzel akhirnya mengeksekusi Das dan Ru pelayan Saret karena mereka sudah memasuki ruang rahasia Demerzel. Di waktu bersamaan, Day merasa sangat puas karena ia telah menghancurkan Terminus dan markas pusat Foundation pertama. Day lalu berencana untuk menghancurkan 8 planet yang terpengaruh ajaran Foundation agar ia bisa memberantas Foundation sampai ke akar-akarnya. Lantas di tengah situasi ini, Day dikhianati oleh armada Rios karena mereka sangat menentang rencana jahat Day. Belum cukup sampai di situ, Day juga dikhianati oleh Spacer yang sudah muak diperbudak oleh kekaisaran. Ternyata Spacer sebelumnya sudah bersekongkol dengan Hopper untuk melakukan pengkhianatan ini. Sebagai bentuk perlawanan, Spacer melakukan aksi yang membuat pesawat Rios akan segera meledak. Marah dengan semua pengkhianatan ini, Day akhirnya bertarung melawan Hopper dan menghajarnya. Melihat nyawa Hopper sedang terancam, Rios memutuskan untuk maju dan melawan Day. Lantas di puncak pertarungan mereka, Day berhasil membuang Rios keluar angkasa. Namun dengan alat canggih Hopper, Rios berhasil menukar posisi tubuhnya dengan Day sehingga pada akhirnya Day yang tewas di luar angkasa. Setelah itu, Hopper memasukkan Konstan ke dalam pesawat darurat agar perempuan itu bisa selamat dari ledakan pesawat Rios yang akan segera terjadi. Usai meluncurkan pesawat darurat Konstan, Hopper mengobrol dengan Rios yang kini menjadi teman barunya. Selang beberapa detik, pesawat Rios akhirnya meledak dan menewaskan seluruh orang yang ada di dalam sana. Sementara di Trantor, Demerzel dan Dawn berdebat soal penangkapan Saret.
Lantas, begitu melihat tanda yang diberikan Das pada leher Demerzel, Dawn akhirnya bisa mengetahui kalau Demerzel adalah pengkhianat yang harus diwaspadai. Tanpa sepengetahuan Demerzel, Dawn berhasil kabur bersama Saret ke pesawat mereka. Lantas, saat pesawat sudah mulai meninggalkan Trantor, Dawn sempat menghubungi Demerzel. Dalam komunikasi singkat ini, Dawn mengisyaratkan bahwa ia dan Saret akan membesarkan anak mereka tanpa bayang-bayang kekaisaran. Dawn juga berterima kasih kepada Demerzel karena selama ini ia sudah bersikap seperti ibu yang menyayanginya. Usai kehilangan trio kaisar kloning generasi sekarang, Demerzel membangkitkan 3 kaisar kloning pengganti sekaligus, yang mana hal itu belum pernah ia lakukan sebelumnya. Sebagai bagian dari programnya, Demerzel pun memilah ingatan trio kaisar yang baru. Di momen ini, Demerzel sempat menunjukkan sikap bahwa ia memang mengendalikan trio kaisar kloning. Tak lama setelahnya, Demerzel mengeluarkan Prime yang sebelumnya sempat dibawa Day usai meninggalkan Hari. Berkat kemampuannya sebagai robot canggih, Demerzel bisa membaca data prediksi Seldon dan ia pun akan memanfaatkannya untuk kepentingan kekaisaran. Beralih ke Konstan, ia terkejut saat melihat pesawat daruratnya memasuki Vault raksasa. Usai keluar dari pesawat, Konstan tiba-tiba bertemu dengan Hari. Menjawab pertanyaan Konstan, Hari menjelaskan bahwa Vault bisa berubah menjadi pesawat raksasa seperti sekarang karena perubahan itu termasuk kemampuan Vault. Tak lama berselang, Konstan ditemui seluruh penduduk Terminus termasuk tim Foundation pertama yang ternyata masih hidup. Rupanya sesaat sebelum Invictus menabrak Terminus, mereka semua sudah masuk ke dalam Vault. Di atas segalanya, Hari menjelaskan bahwa ia sengaja memancing D untuk memerangi Foundation pertama karena perang itu sudah menjadi bagian dari rencana Seldon. Dan menurut rencana yang sama, Terminus memang sengaja dikorbankan agar Foundation pertama bisa selamat. Kembali ke Ignis, seorang anak anggota Mentalik tiba-tiba berusaha membunuh Gale. Namun pada akhirnya Gale berhasil selamat setelah Salvor nekat mengorbankan dirinya sambil melancarkan serangan fatal ke arah anak itu. Lantas di saat-saat terakhirnya, si anak mengakui kalau kesadaran Telem berhasil pindah ke tubuh anak itu sebelum Telem dibunuh oleh Hari. Ini artinya Telem menggunakan tubuh si anak untuk berusaha membunuh Gale. Di akhir kejadian ini, Gale terpukul melihat Salvor tewas akibat terkena serangan fatal dari Telem. Beberapa waktu kemudian, Hari berusaha menguatkan Gale agar ia bisa merelakan Salvor. Hari juga menyatakan kematian Salvor adalah bukti bahwa masa depan masih bisa berubah. Karena hal itu, Hari meyakini kematian Salvor bisa dimanfaatkan untuk menciptakan masa depan yang sesuai dengan rencana Seldon. Setelah itu, Gale dan Hari sepakat menggunakan teknologi cryosleep, seolah-olah mereka berniat memperpanjang usia hidupnya. Nah, rencananya mereka akan bangun sebentar setiap tahun untuk melatih Mentalik yang kini sudah menjadi Foundation kedua. Ternyata latihan ini bertujuan agar Mentalik bisa menghadapi perang di masa depan. 152 tahun kemudian, sosok Mul akhirnya muncul dan ia juga bisa merasakan keberadaan Gale. Begitu mengetahui Gale adalah ancaman terbesarnya, Mul kini bertekad untuk membunuh Gale dengan segala cara. Dan series pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!